Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Biar malam hari ini hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada malam hari ini, biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan nyata, bahkan tuntunan Tuhan selalu baru setiap hari. Saat ini kami menyatukan hati kami. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, agar supaya kami layak menghampiri tahta-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa sembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah,
tersembunyi. Kuasa Allah tak tersembunyi. Mari dengan segenap hati, Engkau yang mengalami pertolongan, kuasanya masih nyata sampai saat ini. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa kuasa nyata Tuhan. Mari Engkau yang mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan, naikkan ucapan syukur, penyembahan, mazmur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan setiap kami, Tuhan. tuntun langkah setiap kami Tuhan. Nyatakanlah jalan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Kudus. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati kami berserah. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang pimpin langkah setiap kami, pegang erat tangan kami. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
kami, membimbing kami di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Biar kami gak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan Tuhan. Kami tetap fokus pada tujuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur menyembah. Kami sembah Menyembah Yesus. Tuhan. Kami sembah. Kami sembah Yesus. Mengalir kuasa mengalir. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku Sembah Kau, sembah. sembah Kau. Malam hari ini dengan hati yang sungguh kami katakan, Engkau yang layak Tuhan, untuk ku sembah. ku Sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. ku Sembah Kau. sembah Segala pujian kami bagi. Engkau Kami yang sembah Engkau malam layak hari ini Tuhan. untuk Dimanapun kami berada sama-sama malam hari ini kami bawa setiap hati kami lebih dalam kami sembah Engkau. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, kami sembah Tuhan. Engkau layak yang layak untuk ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan Yang layak dalam setiap pujian kami, sembah. lahir dari setiap hati kami Tuhan, dari dalam setiap perenungan kami untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini kami mengangkat setiap hati kami Tuhan, naikkan pujian sembah bagi-Mu. Haleluya.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan terus ada dalam hidup kami, menjagai bahkan melindungi kami. Kesehatan, kekuatan terus Tuhan berikan. Terima kasih Hamba boleh berjumpa dengan jemaat Mezbah Doa. Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu. Tidak ada lain yang kami minta selain perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Sucikan, kuduskan, dan terus layakkan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami rindu membaca firman-Mu, merenungkan, bahkan lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena itu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama ya belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya ya ini akan terus memberkati kita. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan ya Ulangan pasal yang ke-15. Namun sebelumnya kita akan bacakan kesaksian terlebih dahulu saudara ya. Dan ya kesaksian yang sudah masuk ya, Shalom Ibu Debbie, saya ini seorang ibu dari Jakarta. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan anak-anak. Semenjak suami meninggalkan saya dan anak-anak dan dia pergi dengan perempuan lain, kira-kira sudah hampir 9 tahun. Anak saya ada yang 3 tahun, anak saya ada 3 dan tinggal bersama saya. Dan saya pekerjaan serabutan, Bu. Selama hampir 9 tahun ini Tuhan Yesus luar biasa menolong dan menyertai kami. Sungguh dahsyat ya Tuhan Yesus itu, Bu. Tapi entah kenapa ya begitu sulitnya saya untuk bersaksi di gereja ya, padahal hati saya sangat rindu untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan ya, dan saya selalu tidak punya keberanian untuk berdiri depan jemaat. Suatu ketika anak saya yang nomor 2 habis kontrak dari pekerjaannya ya, sementara dia punya tanggungan cicilan motor dan cicilannya itu lumayan besar ya. Karena itu dia begitu bersemangat mengirimkan lamaran pekerjaan. Dan singkat cerita, anak saya dapat panggilan interview di salah satu perusahaan di Cikarang. Puji Tuhan dia lolos sampai 4 kali interview dan terakhir ketika dicek kesehatan dan prosesnya itu hampir 1,5 bulan dia juga lolos. Tapi karena anak saya ketemu banyak orang, akhirnya dia sakit batuk yang lumayan berat. Anak saya tertular dari ya anak saya yang 2 juga akhirnya tertular. Ketika anak saya dapat panggilan kerja waktu itu hari Selasa sore dan besoknya hari Rabu jam 5 pagi, dia harus sudah sampai di perusahaan di Cikarang itu. Dan tidak bisa bawa motor karena waktunya begitu mendadak. Akhirnya dia siapkan berkas-berkas dan juga baju-baju yang mau dibawa untuk numpang di rumah tantenya. Saya berencana mengantarkan anak saya ya malam hampir jam 10 karena dia kurang sehat. Sementara saya juga tidak tega meninggalkan kedua anak saya yang juga lagi sakit. Saya bingung dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba anak saya yang pertama itu muntah, Bu, dan seluruh isi perutnya itu keluar dan dia pucat sekali. Bahkan badannya panas tinggi dan dia menjadi lemas. Karena panik akhirnya saya putuskan ya untuk berempat kami datang ke puskesmas untuk berobat. Dan sampai jam 12 malam anak saya panas tinggi ya, dan rencana anak saya untuk pergi ke Cikarang besok itu terabaikan, bahkan batal dia ke Cikarang. Padahal itu panggilan penting ya dari perusahaan yang tempat dia melamar. Pagi-pagi anak saya berencana berangkat jam 3 pagi, tapi dia bingung karena motornya juga mau ditaruh di mana, sementara dia juga belum tahu ya tempat di perusahaan tersebut. Akhirnya semua batal, Bu. Dan kata HRD-nya anak saya akhirnya kena blacklist dan tidak boleh melamar lagi di perusahaan tersebut. Tantenya marah-marah kepada anak saya karena semuanya batal. Saya dan anak saya pun sangat menyesal, Bu, ya, karena itu anak saya juga menangis ya sampai matanya bengkak. Iya saudara, karena ini ya kesempatan terakhir, sudah begitu panjang ya proses lamaran dan lain sebagainya. Ya saya tahu kalau waktu itu anak saya juga egois ya.
bisa pergi sendiri dan mengutamakan kepentingan sendiri, tapi dia tidak melakukannya dan tidak peduli dengan keluarganya. Saya juga kasihan melihat anak saya yang sampai berjanji kepada Tuhan. Ya, saya bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau melihat anak saya, bukan karena dia malas kerja Tuhan, ya, dan dia tidak pikirin sendiri, tapi berilah kesempatan kedua, ya, karena memang keadaannya seperti itu, saudara. Biarlah anakku dipanggil lagi dari HRD itu dan boleh kerja, dan saya janji, Bu, untuk bersaksi di gereja jika Tuhan memberi dia kesempatan kedua. Dan puji Tuhan, selang beberapa hari anak saya dipanggil lagi oleh HRD-nya. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong kami. Kalau bukan karena mujizat dan pekerjaan Tuhan, mustahil, Bu, anak saya itu bisa dipanggil lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih juga buat Ibu Debbie. Ya, terima kasih kalau kesaksian ini sudah dibacakan. Semoga menjadi berkat buat banyak orang. Mohon maaf jika terlalu panjang. Tuhan memberkati. Iya, saudara, kesaksian yang luar biasa, ya, kayaknya kehidupan ini memang berliku-liku jalan, tetapi percaya, saudara, sikap hati kita, ya, bahkan Tuhan tuh melihat kerinduan kita asal memang kita tidak sengaja, ya, dan keadaannya memang seperti itu, lagi sakit dan semuanya serba terbatas, tapi Tuhan tidak pernah kurang cara, ya, dan ibu juga, ya, bukan mudah membesarkan anak tanpa suami karena suami sudah digondol sama, ya, pelakor, ya, biar ibu terus lepaskan pengampunan, ya. Ini juga pelajaran bagi setiap kita, saudara, ya, para suami-suami berjaga-jaga di dalam doa, ya, jangan membuka celah bagi iblis, ya, akhirnya keluarga terbengkalai. Tapi puji Tuhan, ibu terus mencari Tuhan, dan di sini dikatakan tadi ibu jemaat setia mesbah doa dan banyak mendapat kekuatan, ya, lewat mesbah doa, mesbah syukur, ya, di mana ibu terus mendapat kekuatan. Puji Tuhan, ibu tetap kuat, janji firman Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang setia kepada dia. Bahkan di sini ibu menyaksikan bahwa kami melihat, ya, 9 tahun ditinggal suami, tapi pertolongan Tuhan luar biasa menyertai. Tuhan cukupkan dalam segala hal. Iya, selalu ada jalan bagi orang yang mau berharap dan setia. Baik, saudara, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, ya, dan kemarin kita sudah, ya, di Ulangan pasal yang ke-15, ya, dan masih ada sedikit lanjutan dari Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 tentang anak sulung ternak. Ya, ayat 19, Ulangan 15 ayat 19, segala anak sulung jantan yang lahir dari antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu di depan tempatmu. Boleh engkau, ya, baik orang najis maupun orang tahir memakan dagingnya seperti daging kijang, ya. Dikatakan di sana, atau daging rusa, hanya darahnya janganlah kau makan, ya, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Ya, jadi Tuhan juga mengatur tentang, ya, bagaimana mereka memperlakukan anak sulung, ya, dari lembu sapi mereka tidak boleh dipakai untuk bekerja, tapi harus dipersembahkan bagi Tuhan sebagai korban persembahan. Kemana akan Tuhan tunjukkan tempat di mana mereka harus dipersembahkan sebagai korban, dan dagingnya dimakan ramai-ramai di rumah Tuhan. Kemana akan Tuhan tunjukkan, dikatakan. Iya, dan kita akan lanjutkan sekarang, ya, pada Ulangan pasal yang ke-16. Judul perikopnya 3 hari raya utama. Ya, di Israel itu ada 3 hari raya utama. Dikatakan ayat yang pertama, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana.
Ya, jadi tempatnya akan Tuhan yang tunjukkan ya kemana mereka membawa korban persembahan itu. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi ya besertanya 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari ya tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan itu mengatur saudara bagi bangsa ini. Ya, dikatakan ya Tuhan berkata mereka itu harus ya mempersembahkan persembahan bagi Tuhan ya ketika hari raya yang ditentukan oleh Tuhan. Tentang ya 3 hari raya penting bagi bangsa Israel, yaitu dikatakan di sana bulan Abib, yaitu bulan di mana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dan mereka harus makan roti yang tidak beragi, itu roti penderitaan. Tidak enak kan roti tidak beragi itu, untuk mengingatkan kepada bangsa ini ya tentang hari penderitaan mereka keluar dari Mesir. Ya, janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, ayat 4, 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembeli pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Jadi ya sekali lagi Tuhan bilang, ya jangan mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat. Ya, tetapi tunggu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan di mana. Mereka harus taat, ikuti semua tuntunan Tuhan. Iya, jadi Tuhan berkata ya ayat yang ke-7 di sana dikatakan engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus ya pulang kembali ke rumahmu. Harus membawa persembahan ya ke tempat di mana Tuhan pilih ya untuk mereka membawa. Ayat yang ke-8, 6 hari lamanya engkau harus makan roti ya yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Jadi hari Sabat ya, hari yang ke-7. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau pergi ya merayakan ya hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, ya engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Jadi sebenarnya Tuhan menyuruh bangsa Israel itu memberi persembahan sukarela, persembahan sulung, persembahan ini ya sebagai tanda ucapan syukur. Ya saudara, kenapa kita ini diajar menabur, memberi, itu sebagai tanda ucapan syukur kita ketika kita menolong orang lain, membantu anak yatim, orang-orang yang berkesusahan, itu sebagai tanda ucapan syukur kita ini juga sudah ditolong Tuhan. Sebenarnya hanya untuk membuat bangsa itu ingat dan mereka tidak lupa bahwa Tuhan juga pernah menolong mereka. Yang ke-13, hari raya pondok daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang-orang asing, anak yatim dan janda yang dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dan bersungguh-sungguh. Ya, jadi saudara, Tuhan itu
rencananya adalah memberkati. Jadi kalau ada orang diberkati menjadi kaya, ya itu juga adalah rencana Tuhan. Tidak berdosa orang itu menjadi kaya, karena dari awal pun Tuhan itu berjanji memberkati bangsa Israel dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tetapi bukan untuk membanggakan diri dan menjadi kaya bagi diri sendiri. Mereka justru harus menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya, supaya mereka mengingat untuk berbagi hasil tanah dan Tuhan akan memberkati mereka. Ayat yang ke-16, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Sekali lagi ya, yang akan dipilih Tuhan. Ya, ke tempat sanalah mereka akan pergi menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi sekali lagi ya, Tuhan mengingatkan bangsa ini untuk memberi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ya katakan. Nah saudara, 3 kali dalam setahun setiap orang laki-laki itu harus melakukan perjalanan ke tempat ibadah di kota yang ditentukan sebagai ya tempat di mana orang Israel harus beribadah. Pada hari-hari raya ini setiap peserta didorong untuk memberikan apa yang dapat ia berikan yang sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Allah itu tidak mengharapkan kita untuk memberi ya karena banyak atau apapun saudara, tapi Tuhan tuh melihat sikap hati kita. Ya, Tuhan itu ya melihat ya kita ini diberkati ya bila kita juga ya mau menjadi berkat, ya memberi dengan sukacita. Ya, bagi sebagian orang 10% mungkin merupakan beban. Bagi sebagian besar juga ya jumlah itu terlalu sedikit ya. Perhatikan apa yang kita miliki dan kemudian kita berikan sebanding dengan apa yang telah juga Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan saudara, kita melihat ya bahwa ya, Tuhan itu Tuhan yang sanggup melipat gandakan ketika kita mau taat dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Iya, baik, kita akan melanjutkan besok, dan hari ini mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan mengadakan hari ini, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang mau setia melakukan firman-Mu, mampukan kami. Malam ini kami belajar, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk setia, tetap taat, memberi, menabur. Ya, bagi orang-orang yang di sekeliling kami, bagi pekerjaan Tuhan, berikan kami hati yang mau setia Tuhan, karena kami tahu Tuhan memberkati kami sesuai takaran. Karena itu Bapa, berkati siap mereka jemaat Mezbah Doa malam ini, anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau. Bawa hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau berikan ya kekuatan untuk menanggung setiap beban yang kami alami di hari-hari terakhir ini. Kami percaya janji Tuhan adalah kami hidup diberkati, karena itu mampukan kami untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Karena harta yang Tuhan percayakan bukan untuk kami nikmati bagi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu juga yang berkekurangan, mengalami masalah dalam keuangan, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja. Kami percaya ketika kami berseru kepada nama Tuhan, ada jalan keluar. Asalkan kami sungguh-sungguh bertobat mencari Engkau, Tuhan pasti memberkati. Berkati setiap rumah tangga yang dalam masalah, Tuhan pulihkan. Yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati, pegang kendali bangsa kami, keamanan, ketentraman. Kami berdoa memintanya. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Tuhan bersihkan dan kuduskan. Para hakim, jaksa yang ada di pengadilan juga Tuhan menopang dan bersihkan Tuhan dan kuduskan. Biarlah kebenaran meninggikan derajat bangsa Indonesia. Pemilihan umum tahun 2024 Tuhan juga pegang kendali. Engkau juga memberkati untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua. Hari ini hamba sedang berada di benua Amerika. Tuhan berkati Amerika dan seluruh Tuhan negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati biar bangsa ini boleh bertobat. Jamah setiap orang-orang Tuhan yang ada
ada di atas bangsa Amerika ini. Berkati juga semua yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, biarlah semakin banyak orang yang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan kita saudara malam ini menerima berkat dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom. Selamat malam yang ada di Indonesia dan selamat pagi yang ada di Amerika. Tuhan memberkati.